Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 102 Praktikum Software BIM. Nama saya Alpri Wisnu Aji, NIM D100 190 193, dan rekan saya Galang Rakasiwi, NIM D100 190 224, asisten dosen Hananta Nur Hanggara, dan dosen pengampu Pak Sulis Iqbal. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk kasus soal kami, yaitu kami mendapat soal tipe 3 dengan untuk nilainya bisa dilihat di sini. Nah, untuk nilai untuk 2 ini tambahannya dari angka terakhir kelompok. Nah, dari kasus ini kami telah mendapatkan perencanaan awal, yaitu gedung lantai 4 yang berlokasi di Kota Batam dengan waktu estimasinya 4 bulan. Bangunan ini memiliki luas lahan 2.406,8 meter persegi. Lokasinya ada di Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk sumber dananya kami menggunakan APBD dan jenis kontraknya lamsam. Nah, untuk langkah pengerjaannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Galang. Oke, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mas Alpri. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari kelompok kami. Yang pertama itu kita membuat denah terlebih dahulu di program AutoCAD, itu dari denah lantai fondasi sampai denah lantai atap. Setelah kita selesai membuat denah, kita akan menuju ke Tekla. Di Tekla sendiri kita akan create new model. Setelah kita meng-create model, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat material K300 dengan cara memilih menu file, katalog, terus material katalog. Dan di bagian konkret kita add grade dan kita ubah menjadi K300. Sesuaikan materialnya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberitahukan oleh asisten dosen masing-masing. Nah, setelah kita membuat material K300, selanjutnya kita akan mengatur grid. Terlebih dahulu kita akan memasukkan file denah kita ke dalam Tekla. Setelah file denah kita letakkan ke dalam Tekla, kita mengatur grid. Mengatur grid dengan cara kita ke section coordinate dapat digunakan untuk mengatur atau mendefinisikan banyak grid dengan cara yang sudah kita tentukan. Kita atur jarak grid sesuai dengan denah kita, lalu kita membuat view list. Nah, di view list sendiri kita atur demikian rupa sesuai dengan masing-masing lantai kita. Dari lantai fondasi sampai dengan lantai atap. Nah, setelah selesai, kita akan lanjut ke memodelkan bagian-bagian bangunan kita seperti board file, file cap, kolom, plat, dan lainnya. Itu kita pilih di tab konkret, kita pilih sesuai dengan bagian-bagian yang mau kita buat, seperti kolom itu untuk file, terus file cap itu kita menggunakan footing, untuk kolom itu kita pakai kolom, dan halo itu kita pakai BIM. Nah, sesuaikan properties dari masing-masing bagian itu sesuai dengan properties yang sudah kita tentukan. Oke, setelah semua properties semua bagian-bagian dari bangunan kita sudah kita definisikan di sini, lalu kita pasang sesuai dengan denah yang ada di Tekla. Jika itu denah di fondasi, maka pasanglah di denah fondasi sampai ke lantai atap. Saat sudah selesai, kita lanjut ke plat atap. Di plat atap itu sendiri kita nanti menggambar seperti plat lantai tapi dengan ketentuan sendiri. Tuh, setelah bangunan sudah jadi, itu
kan itu tangganya masih kosong, itu untuk nanti. Sebelum tangga itu kita melakukan parkat, yang dimana parkat itu adalah kita menghapus bagian-bagian dari bangunan kita yang tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita parkat, kita pastikan bahwa tidak ada bagian-bagian yang saling tumpang tindih dengan menggunakan cross check. Setelah bangunan kita sudah kita cross check dan sudah tidak ada bagian-bagian tumpang tindih, kita akan membuat tangga. Nah, di bagian tangga sendiri kita pilih di menu application and component. Setelah itu kita cari concrete stair. Pilih concrete stair dan atur sedemikian rupa ukuran dan komponennya sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah kita mengatur semua ketentuan yang ada, kita pasang concrete stair kita di tiap lantai. Oke. Nah, setelah kita siapkan, setelah tangga kita jadi, kita akan sekali lagi itu meng-cross check agar kita yakin bahwasanya tidak ada bagian-bagian kita yang tumpang tindih. Nah, setelah bangunan kita sudah jadi dan tidak ada bagian-bagian tumpang tindih, kita akan melakukan filtering, yaitu kita memfilter bagian-bagian kita agar bisa dipilih secara manual. Tuh. Nah, setelah sudah selesai, kita akan berlanjut ke Navisworks. Tapi sebelum kita ke Navisworks, itu kita akan melakukan scheduling terlebih dahulu. Scheduling kita lakukan di Excel, itu kita schedule pembuatan bangunan kita dari awal borpel sampai dengan plat atap di lantai atap. Setelah scheduling sudah selesai, kita beralih ke Navisworks. Sebelumnya, file dari Tekla kita atur untuk ke IFC, itu untuk ke Navisworks. Setelah kita atur ke IFC, lalu kita buka Navisworks dan kita buka file IFC dari Tekla kita. Oke, setelah file IFC dari Tekla kita sudah tampil, kita akan memilih satu-satu dari tiap tugas-tugas yang ada, itu seperti pembuatan forpel, pembuatan balok anak, balok tangga, pembuatan plat lantai, seperti itu. Kita tambahin semua satu-satu. Setelah itu kita pilih penjadwalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Setelah penjadwalan sudah selesai, kita attach masing-masing bagian kita ke tugas-tugas yang ada. Seperti untuk tugas di pembuatan borpel, itu kita attach bagian borpel kita. Nah, setelah kita attach ke bagian borpel kita, lalu kita jalankan simulasi video. Nah, setelah simulasi video kita jalankan dan sudah berhasil, maka langkah selanjutnya adalah rendering. Di mana di langkah rendering itu kita merender video kita supaya bisa menjadi animasi 3D yang baik dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita sudah melakukan rendering, selanjutnya kita pergi ke Tekla lagi untuk kita melakukan GA drawing pada tiap denah lantai kita. Kita view list satu-satu, itu kita atur sedemikian rupa menjadi pan view di tiap lantainya. Setelah itu kita buat GL drawing di masing-masing lantai. Nah, setelah GL drawing sudah terbuat, kita ekspor file kita menjadi file DWG agar nantinya kita akan mengatur per denah kita di CAD. Nah, apa saja yang ada di CAD nanti itu kita membuat denah tiap lantai, dari lantai atap sampai lantai fondasi sampai lantai atap, potongan AA dan potongan BB, itu terus juga ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan dan tampak samping kiri, serta perspektif 3D. Yang setelah kita buat itu semua, kita buat PDF di masing-masing gambar kita di AutoCAD. Nah, setelah itu kita akan mencari volume pekerjaan di setiap bagian bangunan kita. Ya, bisa kita lihat di laporan kita sudah ada itu volume tiap pekerjaan dari borpel sampai dengan keseluruhan bangunan. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Alpri. Monggo, Mas Alpri.
Oke, jadi di sini adalah hasil dari proyek kami seperti denah pondasi, denah lantai 1, dan seterusnya sampai perspektif 3 dimensi. Nah, jadi sebelum kita mengimport ini dari AutoCAD, kita mencari volume yang ada di Tekla. Nah, ini untuk volumenya dari bore pel cap, kolom K1, balok anak tangga, plat lantai, plat atap, plat brostes, tangga, beam, sampai untuk di total volume semuanya. Nah, untuk ranah pengerjaannya ini untuk ranah pembagian pekerjaan tiap kelompok. Oh, sebelum itu, untuk hasil dari pekerjaan ini sendiri juga ada scheduling dari awal sampai akhir, juga ada itu hasil 3D hasil video 3D rendering kami. Tuh Mas, monggo dilanjut. Nah, jadi saya akan menjelaskan untuk bagian pembagian ranah pekerjaan, bisa dilihat di sini. Cuma untuk keseluruhan pembuatan CAD, Tekla, setting list Tekla, ini Mas Galang ya. Kalau untuk saya ini cuma membantu. Dan untuk hasil akhirnya kita udah di-share, disediakan di link YouTube untuk animasi penjadwalan. Bisa dilihat di laporan kami, yaitu di halaman setelah gambar-gambar import dari CAD tersebut. Nah, ini bisa dilihat ada scan barcode-nya juga. Nah, jadi untuk setelah ini kan ada untuk pembagian Excel untuk setiap pengerjaannya itu estimasinya ada 4 bulan. Nah, saya pekerjaan proyeknya ini dari bulan Agustus sampai Desember. Untuk kekurangan dalam proyek tersebut, kami banyak kekurangannya seperti kendalanya untuk penggunaan aplikasi ini masih sangat berat di laptop yang mendukung aplikasi seperti ini. Nah, untuk Mas Galang bisa menambahin untuk kendalanya? Oke, untuk tambahan dari saya sendiri, untuk kendala dari project ini sebenarnya untuk BIM itu kita juga bisa untuk melakukan RAB pada bangunan, akan tetapi pada praktikum kali ini kita belum bisa untuk melakukan RAB. Tuh. Dan juga dikarenakan sebagian besar sebagian besar seperti itu sih, kayak laptopnya yang kurang memadai, itu juga ini kan juga baru pertama kali untuk BIM ini kita lakukan, jadi masih awam dan juga banyak sekali itu asbes yang belum mencukupi untuk ilmunya dalam membimbing kami. Jadi ada beberapa juga asbes yang belum mengetahui tentang aplikasi Tekla maupun Officebox. Mungkin dari saya itu cukup, Mas. Oke, untuk kesimpulannya, nah dari hasil laporan kami ini, jadi untuk BIM sendiri ini sudah bagus ya dari aplikasi ini. Untuk saya sama teman saya ini sudah mengetahui banyak tentang 3D, 4D, sampai 5D. Nah, dengan BIM ini saya lebih mengetahui scheduling untuk perencanaan setiap pembangunan dan telah melaksanakan proyek dan mendapatkan hasil, yaitu salah satu pembangunan gedung berlantai 4 yang di daerah Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, untuk output dan implementasi BIM dalam proyek menghasilkan perencanaan bangunan dan penjadwalan. Nah, penjadwalan ini menggunakan animasi Navisworks yang sudah saya share di YouTube. Nah, linknya ada di bagian laporan setelah gambar-gambar denah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.